Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari minggu ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik sekolah minggu kita lipat tangannya, lalu tutup mata, amang pendeta pimpin doa ya. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu ini firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat 7. Amang pendeta akan membaca firman Tuhan ya. Adik-adik sekolah minggu mendengar dan mengikuti dengan baik. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita adik-adik sekolah minggu. Di minggu ini topik minggu kita adalah setia ya, setia kepada Tuhan, hamba yang setia itu. Nah, sekarang pertanyaannya ada di sekolah minggu, siapa sih yang dibicarakan di dalam nats kita yang tadi? Siapa yang dibicarakan sama Yesaya tadi? Ayo, siapa yang tahu dari sekolah minggu? Siapa tadi yang dianiaya, yang seperti itu? Siapa tadi yang menanggung dosa-dosa? Siapa kira-kira yang dibicarakan tadi? Ada yang tahu? Kalau ditanya sama orang Yahudi yang bukan Kristen gitu ya, kalau ditanya sama orang Yahudi yang bukan Kristen, ini siapa sih Yesaya 53 ini? Tahu nggak? Mereka ada yang bilang begini, oh ini bicara tentang Mesias, katanya ini tentang Mesias. Tapi kalau mereka bilang Mesias, bukan berarti Yesus yang mereka maksud ya. Kenapa? Karena mereka nggak menerima Yesus. Ada dari orang Yahudi yang tidak menerima Yesus, mereka akan mengatakan ini Mesias yang dimaksud. Lalu ini siapa? Yang lain mungkin bilang ini orang jahat, makanya dia dihukum dengan sangat berat. Karena apa? Karena kejahatannya. Wih, seperti itu ya. Jadi banyak jawaban orang-orang Yahudi kalau ditanya ini tentang siapa sih Yesaya 53 itu. Terus kalau ditanya ya, apa sudah ada manusia yang bisa memenuhi Yesaya 53 ini? Mungkin akan ada orang yang bilang nggak tahu tuh sudah ada atau belum, seperti itu ya. Meski nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah menubuatkan ya, sudah menubuatkan. Ada nabi yang mengatakan akan ada datang orang yang lahir sebelum bait suci yang kedua itu dihancurkan tahun 60 atau 70 Masehi ya. Jadi orangnya akan ada sebelum bait suci kedua itu dihancurkan. Jadi ada juga yang mengatakan dia akan lahir di Bethlehem, seperti itu. Ada yang mengatakan dia akan ditolak oleh orang, seperti Yesaya 53 ini. Siapa orang yang mati lalu bangkit lagi? Coba
Siapa? Orang yang pernah mati lalu bangkit lagi. Karena ada 500 orang Yahudi yang melihat orang yang sudah mati itu lalu bangkit kembali, lalu mereka menceritakan, bersaksi tentang dia dan juga mencatatkan di dalam Alkitab seperti itu ya. Ada yang menuliskannya di dalam Alkitab. Karena kesaksian itu banyak orang di luar Yahudi sudah menerima dia ini orangnya. Miliaran orang sudah menerima. Jadi dia dikatakan menanggung semua akibat dari dosa dan kesalahan manusia, menanggung semua akibat dari dosa dan kesalahan kita. Pertanyaannya, siapa dia? Ada yang tahu? Yesus Kristus. Iya benar, dia adalah Yesus Kristus. Jadi ada di sekolah minggu, 800 tahun sesudah Yesaya, Yesus mewujudkan apa yang sudah kita baca tadi ya, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kenapa Yesus mengalami hal yang buruk seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus mengalami ini? Tentu karena Tuhan sayang sama kita, ya kan? Tuhan sayang sama adik-adik sekolah minggu. Kenapa Tuhan sampai mengalami hal yang seperti ini? Karena Tuhan kita Yesus Kristus taat, setia sama siapa? Bapa di surga gitu ya. Jadi topik minggu kita sekarang kesetiaan ya, hamba yang setia. Karena itu di minggu ini ada di sekolah minggu kita mau belajar untuk taat seperti Yesus. Kita mau belajar untuk setia seperti Yesus, begitu ya. Begitu, oke. Nah, yang pertama, Amang pengen kasih tahu kita orang berdosa itu gimana ya. Ya, ada di sekolah minggu orang berdosa, Amang pendeta juga orang berdosa. Jadi kita nggak mampu ya untuk setia sama Tuhan. Kita nggak mampu untuk taat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita orang-orang yang berdosa. Seperti itu ya. Nah, jadi Amang Pendeta mau menunjukkan sebuah ilustrasi peragaan. Mari kita saksikan ilustrasi atau peragaan berikut ini ya. Nah, adik sekolah minggu, Amang Pendeta mau menunjukkan sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi. Kita sebagai manusia, ada di sekolah minggu juga Amang Pendeta, kita adalah orang-orang yang tidak setia ya. Kita tidak setia. Perhatikan tanda panah ini. Di sini kita semua, karena kita orang berdosa, kita lemah, kita tidak setia. Tetapi Tuhan Yesus setia. Dia setia. Dalam ayat ini bahkan sampai berkorban, disiksa, semua itu wujud kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita di sini kita tidak setia seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi setia? Ini berubah menjadi, tanda panahnya berubah kepada setia, bukan ke tidak setia. Ini kondisi kita sekarang ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ada di sekolah minggu. Amang Pendeta mau menambahkan sebuah gelas ya. Jadi kita anggap gelas ini adalah kita ya. Gelas ini adalah adik-adik sekolah minggu. Jadi kelihatan ya, itu tidak setia, panahnya ke sebelah kanan ya. Ya, tidak setia. Lalu bagaimana supaya kita setia? Tuhan Yesus memberikan kepada kita firman Tuhan ya, firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang kita anggap kita adalah kaca ini ya, kita adalah kaca ini dan kita tidak setia. Lihat tanda panahnya ke sebelah kanan. Lalu apa yang terjadi jika firman Tuhan mengisi kita, lalu Roh Kudus juga mengisi kita ya. Roh Kudus membuat kita mengerti tentang firman Tuhan. Amang Pendeta akan memasukkan air ya. Air mewakili Roh Kudus yang mengisi kita. Perhatikan baik-baik. Nah, apa yang terjadi ada di sekolah minggu? Mungkin gambarnya kurang begitu jelas dari sini ya. Oke. Tanda panahnya berubah menjadi setia ke sebelah kanan ya.
kehadiran Roh Kudus di dalam kita, firman yang menguasai diri kita di sekolah membuat kita mampu untuk setia. Tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa firman, kita tidak setia. Seperti itu ya. Sekali lagi, dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan kita mampu untuk setia. Tetapi tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak setia seperti sebelumnya. Nah, ada di sekolah minggu kita sudah belajar ya. Rupanya kita nggak bisa setia sama Tuhan kalau kita nggak dengar firman. Kita nggak bisa setia sama Tuhan kalau kita nggak diisi sama Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus dituntun oleh Roh kemanapun Tuhan Yesus berada, kita juga harus seperti Tuhan Yesus mau dituntun sama siapa? Sama Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, kalau kita ingin seperti Tuhan Yesus, ingin setia taat kepada Bapa di surga, kita harus rajin ya mendengar firman Tuhan. Adik sekolah minggu harus rajin belajar firman setiap hari Minggu jam 7.30 di YouTube gereja kita. Ajak papa mamanya ya, ajak papa mamanya jam 7.30 setiap minggu. Adik sekolah minggu mau belajar firman. Tapi adik sekolah minggu, kalau sudah belajar firman, adik sekolah minggu jangan seperti ini ya. Apa ini, tahu enggak? Apa ini? Ini batu ya. Kenapa jangan seperti ini? Nih, Amam Pendeta ibaratkan firman itu adalah air ya, air. Jadi ada di sekolah minggu diberi firman. Kalau ada di sekolah minggu seperti batu ini, bagaimana sifat batu kalau diberikan firman? Ayo, bagaimana? Amam Pendeta peragain ya. Nih, batunya diberi firman. Bagaimana batunya? Batunya menerima ke dalam atau enggak? Menyerap atau enggak? Enggak ya. Ini menolak firman, menolak air. Airnya ditolak sama batu. Tuhan nggak mau ada di sekolah minggu seperti ini. Masa firman ditolak? Masa firman dibuang seperti itu ya? Enggak. Jangan seperti batu kalau sudah belajar firman. Atau jangan juga seperti tempat ini nih, seperti ini tempat ya, seperti di tempat, tapi waktu diisi sama firman, ibaratnya air ini firman ya. Nih, apa yang terjadi tuh, lihat, kelihatan nggak? Iya, bocor ya. Iya, firmannya ada yang sisa nggak? Ada, tapi sedikit. Kalau digoyang-goyang ada yang jatuh ya, sedikit sekali yang sisa. Kita jangan seperti ini ya. Ya, Tuhan tidak mau ada di sekolah minggu sesudah belajar firman nggak ada yang tersisa di hidupnya. Jadi Tuhan lebih suka ada di sekolah minggu seperti spon ini. Tahu spon ya? Bagaimana spon kalau menerima air? Ibaratnya bagaimana manusia yang baik kalau menerima firman Tuhan. Kita tuangin tuh sponnya. Lihat nih, bisa kelihatan ya. Spon itu punya kemampuan untuk menyerap air. Seperti itu ya. Jadi air yang masuk itu diserap sampai dia penuh. Nah, jadi kalau dia sudah penuh, dia bisa diperas dan dia bisa dibagi kepada semua orang. Itu spon. Jadi Tuhan ingin ada di sekolah minggu belajar firman, mendengar firman. Firmannya bukan masuk dari kiri keluar dari kanan, bukan. Tetapi biarlah seperti spons ini, dia serap. Ada di sekolah minggu serap firman Tuhannya seperti itu ya. Diserap supaya bisa apa? Supaya bisa mempengaruhi hidup adik-adik sekolah minggu, menampung firman Tuhan. Tuhan ingin kita seperti itu. Kalau sudah seperti itu, barulah kita bisa taat seperti Tuhan Yesus ya. Barulah kita bisa setia seperti Tuhan Yesus. Meski ada di sekolah minggu nggak punya mainan, contohnya ya, ada di sekolah minggu nggak punya mainan, kita pengen mainan lalu mencuri mainan orang gitu ya. Itu salah. Kita nggak mencuri karena kita setia sama Tuhan Yesus. Tapi kalau ada di sekolah minggu nggak setia, pasti ada di sekolah minggu mau mencuri mainan orang lain seperti itu ya. Iya, jadi firman Tuhan ingin bagaimana Yesus di depan, kita ikutin dari belakang.
gitu ya. Bagaimana Yesus di depan? Kalau di depan Yesus mau memberi orang yang miskin, mau memberi sama orang yang membutuhkan, di belakang kita juga harus memberi. Jangan malah mengambil, apalagi mencuri seperti itu ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau Tuhan Yesus di depan mengampuni orang yang berdosa, kita di belakang harus juga mengampuni. Jangan kita malah menghakimi, jangan kita memukul orang karena orang salah. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kita harus taat, kita harus setia sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus di depan berbuat adil sama semua orang, kita juga di belakang sebagai pengikut Tuhan Yesus harus adil gitu ya. Kalau kita mendapat 2 piring makanan, ya orang lain dapat 2 piring makanan juga lah gitu ya. Masa kita dapat 2 piring, orang lain hanya dapat 1 piring? Itu nggak adil namanya ya. Ya, masa orang lain dapat 2.500 rupiah tetapi kita dapat 5.000 rupiah contohnya. Ya nggak adil ya kan, nggak adil. Tuhan nggak suka sama yang nggak adil. Kenapa orang nggak adil? Karena nggak diisi firman. Kenapa orang nggak adil? Karena tidak diisi Roh Kudus. Tapi kalau diisi sama firman, diisi sama Roh Kudus, kita pasti setia. Kita pasti taat sama Bapa di surga. Ada di sekolah minggu, hanya orang yang setia ya, yang nggak mau mencuri. Oke? Orang yang nggak setia, dia mau mencuri. Hanya orang yang setia yang mau mengampuni. Tapi kalau nggak setia, dia akan menghakimi, dia akan memukul orang yang bersalah. Hanya orang yang setia yang akan berlaku adil. Tapi kalau tidak setia, dia tidak akan berlaku adil. Dia akan mengambil untuk dirinya sendiri. Orang lain tidak dibutuhkan. Orang lain tidak peduli seperti itu ya. Jadi Tuhan mau ada di sekolah minggu menjadi hamba-hamba yang setia, meniru Tuhan Yesus. Ya, meniru Tuhan Yesus. Tapi kita bisa setia kalau firman Tuhan ada di dalam kita, kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Mari ada di sekolah minggu jadi anak-anak yang setia. Amin. Amin. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, Amang Pendeta berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini yang mengajak adik-adik sekolah minggu semua untuk meniru Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagaimana Tuhan Yesus setia sampai menderita kesakitan, kami juga adik-adik sekolah minggu terpanggil untuk taat dan juga setia. Tetapi Tuhan mengajari adik-adik sekolah minggu, tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, adik-adik sekolah minggu tidak bisa menjadi hamba yang setia kepada Bapa. Kiranya semua ada di sekolah minggu rajin belajar firman setiap minggu sehingga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap.
Yesus kau